Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara bekerja yang efisien menggunakan Mendeley, yaitu software aplikasi yang digunakan untuk membuat citasi di dalam penulisan karya ilmiah, baik itu makalah, skripsi, tesis, disertasi. Biasanya kita menggunakan citasi, apakah itu footnote atau itu endnote ya, atau innote yang di dalam kurung itu penulisannya. Nah, untuk bisa membuat citasi dengan Mendeley seperti ini, maka terlebih dahulu Anda harus punya aplikasi Mendeley-nya. Jika belum, maka Anda silakan untuk mencari mendownload Mendeley di Google ya. Anda bisa dapatkan aplikasi Mendeley itu, atau misalnya nanti ketika Anda mencari ke jurnal itu ya, di jurnal seringkali juga disiapkan atau kadangkala diberikan aplikasi Mendeley, ditempelkan di sini, tapi ini kebetulan jurnal ini tidak ada. Mungkin kalau kita lihat jurnal yang lain, misalnya jurnal Arab, jurnal apa misalnya jurnal Taktibuna mungkin ya. Nah, di sini ada. Anda bisa gunakan, klik saja Mendeley di sini untuk mendapatkan aplikasi Mendeley. Baik, setelah itu berarti Anda punya aplikasi Mendeley yang biasanya akan muncul di layar. Setelah itu Anda bisa buka. Nah, setelah dibuka ya, jadi misalnya muncul di layar seperti ini ya, muncul di layar seperti ini, kemudian kita double klik, kita buka. Nah, setelah terbuka, jika Anda pertama kali menggunakan, mungkin daftar buku ini belum masuk atau daftar referensi belum ada. Jadi Anda bisa menambahkan daftar referensi dari add. Nah, silahkan ditambahkan jurnal atau buku, Anda pilih saja, bisa book, bisa artikel jurnal ya, bisa book chapter. Sekarang kita ambil contoh yang artikel jurnal. Di sini punya tempat menuliskan judul. Silakan Anda tuliskan judulnya, penulisnya, nama artikel jurnalnya atau nama jurnalnya dan seterusnya. Tapi ini manual sekali, dan sebenarnya kita bisa menggunakan alamat DOI untuk mengambil artikel jurnal dari sumbernya. Misalnya kita ambil artikel jurnal yang ada di sini misalnya. Ini kita coba lihat Karen, jika itu adalah edisi terakhir. Nah, kebetulan di sini ada nama jurnal saya ini. Kita klik saja, ini akan muncul atau akan terbuka jurnalnya, dan di dalam jurnal biasanya kita bisa mendapatkan DOI-nya, meskipun tadi di depan juga kelihatan. Nah, DOI inilah yang kita copy, Ctrl C saja, Anda copy, Anda masukkan ke dalam ID DOI dari Mendeley. Setelah itu kita klik pada lookup-nya. Kita lihat apakah jurnal ini sudah bisa diambil langsung dengan kode DOI-nya. Nah, ternyata masuk, langsung judulnya terisi, penulisnya terisi, nama jurnal, tahun, dan seterusnya terisi. Gitu kita save, maka ini akan masuk. Nah, di sini. Tapi ini karena sudah masuk di sini ya. Oke, jadi di sini cara mengambil kita. Nah, sekarang bagaimana menggunakannya ke dalam citasi? Misalnya kita ingin menuliskan tentang apa misalnya? Strategi pembelajaran bahasa Arab yang dikembangkan menggunakan pendekatan aktif, diantaranya adalah strategi small group discussion misalnya. Ini kita ambil kutip dari siapa? Taruhlah kutipnya dari yang tadi, Imam. Nah, di sini ada
strategi pembelajaran, misalnya kita ambil ini beberapa model pembelajaran tematik integratif atau yang punya saya yang ini pembelajaran aktif. Oke, masuklah nama Mak Maruf ini. Nah, dalam penggunaannya di pondok pesantren juga digunakan strategi yang sama, misalnya, atau juga dapat digunakan strategi yang sama. Misalnya ini kita ambil insert citasi dari Hafidah. Tadi di sini manajemen Ma'had Al-Jami'ah misalnya kita ambil. Oke. Sudah ada 2 citasi yang kita ambil. Nah, ini bentuknya adalah citasi yang menggunakan format penulisan APA. Kita lihat di sini, kita bisa mengganti menjadi Chicago. Model Chicago adalah footnote, menjadi nomor 1, nomor 2, footnote-nya, catatannya ada di bawah. Nah, kita tidak perlu mengetik ulang, tetapi cukup mengganti settingannya. Kita bisa kembalikan ke settingan yang pertama, inclusive note atau innote. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan daftar pustaka? Setelah ini selesai, kita bisa menambahkan daftar pustaka. Membuat daftar pustaka cukup dengan klik bibliografi. Anda cukup tunjuk bibliografi, klik saja, daftar pustaka sudah masuk 2. Karena ada 2 kutipan, maka 2 daftar pustaka yang tertulis. Dijamin di sini tidak ada buku yang tidak terkutip tetapi muncul di daftar pustaka, dan juga tidak mungkin ada buku yang dikutip tapi tidak tertulis di daftar pustaka. Bagaimana jika kita nambahkan lagi media pembelajaran menurut Arsyad, yaitu Azhar Arsyad. Kita ambil misalnya miliknya Arsyad, Azhar Arsyad, bukunya media pembelajaran. Oke. Langsung Azhar Arsyad 2008 adalah titik-titik. Di sini ada 2, 3 Azhar Arsyad otomatis masuk di nomor 1 karena sudah otomatis urut abjad. Dengan begini pekerjaan kita cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan dalam penulisan citasi maupun daftar pustaka. Kalau ini digunakan untuk menulis di dalam artikel jurnal, maka di jurnal itu sudah standar menggunakan penulisan ini. Semoga bermanfaat, silakan dicoba, dan semoga sukses dalam menulis artikelnya, sukses dalam menulis skripsi, tesis, dan disertasinya segera selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.